Welcome to our channel. Bapak Proklamator Indonesia, Presiden Soekarno dikenal tegas dan berwibawa. Namun banyak yang tidak tahu bahwa presiden pertama kebanggaan Indonesia ini juga punya selera humor yang menggelitik dengan keisengan yang kocak. Presiden Soekarno dapat dikatakan sebagai presiden dengan beban kerja yang paling berat dibanding penerusnya. Kakek dari Puan Maharani ini tidak hanya harus mengurus tugas-tugas yang berbau kepresidenan, tapi putra sang fajar juga harus berusaha penuh berjuang agar Indonesia dapat merdeka. Oleh sebab itu sangat wajar bila kisah humor sang presiden ini tidak terkikis oleh perjuangan dan karirnya. Nah, seperti apa gaya bercandaan dan keisengan dari Presiden Soekarno? Simak video berikut dan bersiaplah untuk tertawa terbahak-bahak. Presiden minta Marilyn Monroe dan Ava Gardner. Kisah humor pertama ini terkait dengan hubungan Soekarno dengan Amerika Serikat. Seperti diketahui, Indonesia sempat kisruh dengan AS melalui agen CIA yang bernama Allen Loeb. Agen tersebut diketahui merencanakan strategi untuk menggulingkan Soekarno. Beruntung ABRI berhasil memaksa si pilot turun dan berhasil ditawan. Namun hal tersebut diketahui oleh Eisenhower, yakni Presiden Amerika Serikat pada saat itu. Sang Presiden AS sangat malu dan berharap Presiden Soekarno dapat melepaskan pilotnya dengan tebusan. Pada saat itu guru Soekarno Putra pun penasaran dengan permintaan yang bakal diajukan ayahnya terkait Allen Loeb. Si anak yang bertanya tentang pengganti Pop dijawab dengan gaya kelakar ayahnya yang mengundang tawa. Ia pun mengatakan bahwa biar saja Amerika kasih Hercules itu buat bapak. Bila AS kirim agen lagi, bapak suruh tembak lagi. Sebagai tebusannya, bapak akan minta Marilyn Monroe dan juga Ava Gardner, kata Soekarno. Seperti diketahui, Marilyn Monroe dan Ava Gardner merupakan artis papan atas Amerika Serikat kala itu. Sapu tangan palsu berupa celana dalam. Kejahilan seorang Soekarno pernah terlihat pada saat menemukan sebuah barang yang dikiranya sapu tangan. Tetapi kain tersebut justru celana dalam. Nah, ceritanya bermula ketika rasa penasaran Bung Karno membuncah pada sebuah resepsi di Istana Merdeka. Ketika itu ada pejabat yang mengatakan pada Presiden Soekarno bahwa sapu tangan yang digunakan oleh Yusuf Muda merupakan sapu tangan palsu. Penasaran karena mendengar hal itu, Presiden Soekarno diam-diam menghampiri Yusuf Muda dengan ekspresi senyum-senyum di wajahnya. Beberapa saat kemudian, Presiden Soekarno sukses merebut sapu tangan yang ada di saku jas temannya ini. Tertariknya sapu tangan ini dari sakunya lantas membuat Yusuf Muda terkejut, bukan kepalang. Keisengan Presiden Soekarno berhasil mengungkap bahwa sapu tangan tersebut merupakan celana dalam perempuan berwarna putih yang masih baru. Identitas celana dalam yang dikira sapu tangan ini tentunya membuat sang presiden dan tamu lain tertawa terbahak-bahak. Polisi pencuri sawo ketahuan Bung Karno. Banyak disegani oleh sejumlah negara di dunia ketika memimpin Indonesia tidak membuat Presiden Soekarno tinggi hati. Ia bahkan dikenal punya kegemaran sering berbagi, termasuk sejumlah buah-buahan yang tumbuh lebat di halaman Kepresidenan Yogyakarta pada saat itu. Seperti biasanya bila ingin memetik ataupun memanen buah-buahan, Bung Karno berkeliling dulu untuk memeriksa kematangan buahnya. Pada saat singgah di sebuah pohon sawo, ia pun melihat pohon tersebut dipanjat oleh seorang polisi. Kemudian dengan tingkah pura-pura tidak melihat polisi ini, sang presiden berkata dengan suara yang keras tetapi diiringi tawa. Bapak kan pernah bilang biar buahnya tua dan matang dulu. Kamu orang juga bakal dibagi. Kalau kamu tidak sabar, pindahkan saja sawo ini ke dekat asramamu itu. Mendengar itu, si polisi yang mencuri sawo ini langsung senyum-senyum sendiri dan kemudian meminta maaf pada Bung Karno. Prihatin, ajudan yang selalu kena semprot. Ajudan pribadi Presiden Soekarno punya nama yang unik, yakni Prihatin. Nama tersebut seolah sesuai dengan nasib orangnya, karena si Prihatin kerap kena semprot oleh Bung Karno.
Walaupun ajudan setia ini tidak bersalah, tapi karena kejahilan Bung Karno, ia selalu menjadi sasaran pelampiasan pada saat marah. Bahkan Prihatin selalu disuruh oleh para teman-temannya untuk menemui sang presiden pada saat sedang marah. Ya, suatu ketika Presiden Soekarno pernah marah, kemudian ajudan ini muncul untuk menemuinya. Jelas saja hal ini membuatnya kena semprot lagi, tetapi dengan gaya bercanda. Kalau saya sedang marah, orang yang disuruh ke sini harusnya perempuan cantik dengan membawa map surat-surat untuk saya tanda tangani. Kan saya tidak marah, lagi-lagi Prihatin yang datang. Hal tersebut diungkapkan oleh Bung Karno pada saat marah. Walaupun kesal, tetapi Presiden Soekarno tidak pernah serius marah dengan ajudannya ini. Bahkan kepedulian Bung Karno dengan ajudannya ini terlihat ketika dirinya melakukan perjalanan ke luar negeri dengan mengajak serta Prihatin. Menertawai tongkat komandonya. Beberapa foto kunjungan Soekarno di berbagai negara sering terlihat bahwa sang presiden punya tongkat yang menemaninya melakukan tugas. Bahkan tongkat komando ini sering disebut-sebut punya kekuatan yang mistis oleh sejumlah orang. Wacana tentang kemistisan tongkat komando tersebut semakin populer hingga diketahui oleh Presiden Soekarno. Namun lucunya, ia justru hanya tertawa mendengar hal tentang tongkat komandonya yang banyak dibicarakan ini. Bahkan ia pun berkata dengan raut wajah penuh tawa bahwa ini kan cuma dibuat dari kayu biasa dan pembuatnya juga manusia biasa yang doyan makan nasi pula. Tongkat komando tersebut diketahui buatan manusia atau lebih tepatnya sebuah hadiah persahabatan dari Presiden Filipina. Sang presiden selalu membawa tongkat komando ini karena bentuknya bagus dan punya makna filosofis. Jadi bukan karena punya kekuatan magis ya. Berhasil buat Duta Besar Amerika Serikat tertawa. Soal humor yang berbau politik, Presiden Soekarno jagonya. Begitulah, para duta besar dan kepala negara sahabat selalu tertawa hingga keluar air mata ketika sang presiden menceritakan leluconnya. Mengutip laporan Merdeka.com, sebuah pertemuan yang diadakan dengan Duta Besar Amerika Serikat Howard P. Jones, Presiden Soekarno diketahui menampilkan humornya. Kali ini persoalan perempuan yang punya kaitan dengan kondisi politik pada saat era Perang Dingin. Kisah itu dituturkan oleh ajudan Presiden Soekarno Bambang Wijanarko di sebuah buku berjudul Sewindu Dekat Bung Karno yang diterbitkan Kepustakaan Populer Gramedia. Ketika itu sang presiden bertanya tentang persamaan usia perempuan dengan kondisi sebuah negara. Dubes Jones menggeleng tidak tahu dan Soekarno menjawabnya dengan komedi. Perempuan usia 20 tahun hingga 29 tahun seperti Amerika Serikat, kaya, bersemangat dan punya banyak kelebihan. Perempuan usia 30 tahun hingga 39 tahun seperti negara India, punya banyak kisah dan juga misterius. Perempuan usia 40 tahun hingga 49 tahun seperti Prancis, dia punya kejayaan tetapi sayangnya itu hanya di masa lalu. Perempuan usia 50 tahun, 60 tahun dan 70 tahun itu seperti Rusia yang besar, lebar dan tidak satupun yang mau mendekat. Mendengar lawakan tersebut, Dubes Jones tertawa riang. Ia mengaku bakal menceritakan semua lelucon ini pada teman-temannya di Amerika Serikat. Tarik dompet menteri. Bung Karno juga mempunyai sifat yang hangat dan riang. Hal itu dapat dilihat dari sebuah foto yang dipotret pada saat dirinya berkumpul bersama pejabat negara. Tidak hanya itu, sang presiden juga pernah melakukan hal yang iseng pada menterinya dengan menarik dompetnya. Seperti yang dilansir laman Merdeka.com, secara hati-hati Bung Karno mengambil dompet dari Menteri Leimena yang berada di saku belakang. Mengetahui dirinya sedang dijahili oleh Bung Karno, Menteri Leimena pun menyadari dompetnya tertarik oleh orang yang sangat disegani di Indonesia kala itu. Seperti yang diketahui bahwa Bung Karno dengan Menteri Leimena punya hubungan baik dan akrab. Julukan Om Jo atau Dom ini diberikan Bung Karno pada Leimena yang berarti menteri ini punya kedudukan spesial di hati sang presiden. Itulah tadi sejumlah fakta tentang bercandaan dan keisengan Presiden Soekarno yang disebut-sebut lebih kocak dari komedian. Baru tahu kan kalau Bung Karno juga sehumoris itu?